habis hujan Desember yang lalu di kota ini dalam ruang Tes, tes, ya. Tes, tes, tes. Dengaran. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat datang di acara webinar Bootcamp FTI Universitas Merdeka Malang volume 1 dengan tema pengembangan web secara kolaboratif dengan framework CodeIgniter dan GitLab. Sebelumnya, perkenalkan, saya Novrian Denny Indrawan yang akan menjadi moderator pada acara webinar pada pagi hari ini. Dan kami akan infokan mengenai program webinar Bootcamp FTI Unmer Malang dengan hashtag Tech for Society yang diadakan langsung oleh Divisi Pengembangan Inovasi dan Produksi atau disingkat INDEVPRO. Ya. Ini adalah sebuah acara pelatihan yang dirancang khusus untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa dalam bidang teknologi informasi khususnya. Dan tidak lupa kami ingatkan lagi, untuk program webinar Bootcamp ini tidak hanya diadakan satu kali saja, karena masih ada rangkaian Bootcamp yang sudah divisi INDEVPRO FTI Unmer Malang rancang yaitu pada tanggal 14 April 2023, yaitu dengan tema penggunaan Excel Data Solver untuk menyelesaikan permasalahan kompleks yang akan dipandu oleh Pak Eris Pamuncar STMT. Lalu pada tanggal 5 Mei 2023 dengan tema membangun aplikasi IoT, ya, Internet of Things dengan GUI menggunakan Python yang akan dipandu oleh Bapak Novrian Denny Indrawan. Lalu pada tanggal 12 Mei 2023 dengan tema menaklukkan data dengan mudah atau strategi analisis efektif menggunakan software Orange. Dan tentunya rangkaian acara webinar ini sangat menarik untuk diikuti oleh teman-teman mahasiswa yang sudah antusias dan bersedia hadir secara virtual Zoom pada pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya acara bootcamp pada pagi hari ini kami akan menghadirkan pembicara yaitu Bapak Firnanda Akyunda Islama Putra Eskom Enkom untuk memberikan materi-materi yang berkaitan dengan tema yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, yaitu mengenai pengembangan web menggunakan collaboration dengan GitLab. Dan kami ingatkan untuk tata tertib pada acara pagi hari ini, ya teman-teman, para peserta akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi dengan pembicara, dengan Pak Firnanda nantinya, sehingga diharapkan acara ini tidak hanya menjadi tempat untuk belajar, tetapi juga untuk berdiskusi nantinya. Dan akan kami berikan kesempatan setelah pembicara selesai memberikan materi agar tidak menghambat rundown acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Firnanda Akyunda Islama Putra Eskom Enkom, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Denny. Baik, seperti yang dikatakan Pak Denny ya, di pagi yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sedikit hal terkait tema kita, yaitu ya, screen saya sudah kelihatan ya. Oke, pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan CodeIgniter dan GitLab. Baik, sebelumnya terima kasih bagi saudara-saudara yang telah hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Sebenarnya saya ingin tahu, ini yang hadir dari kampus mana saja ya? Mungkin ada yang dari luar Unmer mungkin? Iki Budi Utomo Malang. Oke, Iki Budi Utomo Malang. Yang lainnya mungkin ada yang dari kampus lain? Oke, baik ya. Mungkin dihadiri dengan apa namanya dari kampus lain juga ya.
Jadi mungkin di sini juga ada Bapak dan Ibu dosen yang mengikuti pada acara pada pagi hari ini. Oke, di sini saya awali dengan quotes ya, karena kita ini adalah sekarang eranya itu era teknologi. Jadi mungkin saudara-saudara kenal dengan Mark Zuckerberg. Don't discount yourself, no matter what you're doing. Everyone has a unique perspective that they can bring to the world. Jadi artinya gini, jangan Anda merendahkan diri Anda sendiri. Nggak masalah terkait apa yang Anda lakukan. Semuanya itu memiliki perspektif yang unik ya, saudara-saudara. Yang mana itu dapat Anda bawa ke dunia ini, gitu. Sebelum kita membahas jauh terkait aplikasi web, kenapa sih seminar ini sangatlah penting, saudara-saudara? Karena saat ini itu adalah benar-benar eranya itu adalah era teknologi. Nah, supaya saudara-saudara mengerti ya apa pentingnya teknologi gitu. Jadi untuk saat ini tuh teknologi benar-benar sangat bisa dibilang sangat gempar-gemparnya ya. Untuk informasi yang terakhir kemarin itu, kalau mungkin Anda yang tahu Silicon Valley Bank itu, yang di bank US terbesar di Amerika, itu dia kolaps dalam jangka waktu 48 jam. Nah itu kenapa faktornya? Karena seluruh nasabah yang ada di SVB atau Silicon Valley Bank itu adalah orang-orang yang startup, saudara-saudara. Jadi seperti Pinterest dan segala macam itu, dia secara langsung menarik sahamnya atau uangnya di situ dan akhirnya membuat bank tersebut kolaps. Nah, terus yang kedua nih ya, yang masih hangat-hangatnya di bulan-bulan ini, Maret, itu ada kemarin ada yang tahu Mr. Show mungkin. Nah, itu adalah CEO dari TikTok yang mana dipanggil di US. Nah, itu dia ngapain kok dipanggil? Karena dianggap oleh negara Amerika itu dia membahayakan. Karena mau nggak mau, aplikasi yang sekarang kita gunakan itu terus terang mengakses seluruh informasi yang ada di handphone Anda, seperti itu. Jadi tentunya sangat-sangat membahayakan ya teman-teman ya. Itu bisa dibuat sebagai mata-mata dan segala macam. Dan yang meresahkan lagi yaitu yang paling sekarang itu sebenarnya bisa dibilang meresahkan ya. Ada juga yang dibilang kayak membantu, yaitu ChatGPT. Ada yang mungkin mungkin di sini, dan mungkin ada yang benar-benar resah. Mungkin kemarin itu sempat ada yang membuat seminar etika penggunaan ChatGPT, karena semuanya itu bisa diselesaikan di situ. Kita bikin paper sehari itu bisa menggunakan ChatGPT atau menggunakan ChatGPT, kita bisa menyelesaikan segala macam bentuk coding. Oke, mungkin itu sedikit pencerahan ya terkait kenapa sih kita harus belajar teknologi. Nah, saya yakin di sini semuanya nggak semata-mata orang teknologi ya yang hadir di perkuliahan ini, karena ini adalah perkuliahan umum. Jadi di sini saya ingin meringkas yang sesimpel mungkin supaya orang yang tidak tahu teknologi sama sekali, cuma membutuhkan laptop, yang mana pada pagi hari ini Anda berada di kelas kosong ya istilahnya ya, nggak tahu apa-apa, Anda silahkan menyiapkan laptop teman-teman, saudara-saudara. Nah nanti setelah berakhirnya seminar ini, saya harapkan saudara-saudara mendapatkan ilmunya. Jadi yang perlu Anda siapkan adalah itu. Di sini saya sedikit video, sebentar ya. Silakan disimak ya, saudara-saudara.
Baik, itu ya sedikit pencerahan buat saudara-saudara terkait apa namanya, gimana sih sebenarnya kayak kegiatan programmer live itu ya. Jadi ekspektasinya itu kayak apa ya, banyak banget yang dikerjakan kayak sok-sokan gitu ya. Tapi pada faktanya dia itu ingin ngeprint hello world aja susah gitu loh. Error dan harus melihat repositori yang banyak. Jadi itulah keseruan dan yang saudara-saudara lihat dan realitinya itu emang sangat-sangat beda, teman-teman. Oke. Oh, udah. Baik, di sini saya ingin menyampaikan beberapa konten ya. Jadi yang awalnya saudara-saudara nggak tahu sama sekali tentang teknologi, mungkin setelah saudara-saudara dalam waktu 1 jam atau 1 jam 15 menit atau bahkan mungkin 2 jam, nanti tergantung ya waktunya yang disediakan oleh Bapak Novrian Denny. Jadi nanti di sini ada beberapa hal yang perlu disiapkan dan akan kita pelajari. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait apa sih itu website. Pasti saudara-saudara tahu ya apa itu website. Dan itu pada umumnya kita menggunakan aplikasi SNN dan nanti akan saya contohkan. Yang kedua, kita membahas terkait kode igniter. Yang ketiga, terkait admin LTE. Dan yang terakhir adalah GitLab. Ini makanan apa ya bagi teman-teman yang mungkin tidak tahu apa namanya coding, tapi nggak masalah ya. Ini akan seru. Jadi ini kita mulai dari intinya seperti yang saya katakan tadi, gelas kosong, nggak tahu apa-apa, cuman butuh laptop aja, saudara-saudara. Ikuti tools atau tutorial yang saya lakukan, pasti teman-teman nanti bakalan paham dan paling nggak tahu gimana sistem kerja dari website yang selama ini kita pakai. Seperti itu. Untuk tools yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama ini, ada XAMPP, yang mana ini menjadi sebuah lokal server kita. Dan yang kedua, yaitu text editor. Yang ketiga, ini apa ini? Copy ya. Kayaknya tidak cocok ya kalau copy untuk hari ini ya, karena lagi bulan puasa. Jadi yang ketiga, terserah Anda menyiapkan hal yang kiranya menyenangkan buat Anda. Entah itu main Magic Chess sambil menyimak ini ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi siapkan toolsnya. Nah, caranya yang pertama ini silakan download untuk XAMPP code-nya sama VS Code-nya. Silakan download di sini ya, saudara-saudara ya. Jadi silakan buka XAMPP. Nanti ada download. Ini kenapa tidak saya sediakan di Google apa namanya di file materi, karena ini masing-masing beda ya. Ada yang mungkin saudara-saudara pakai Linux, ada yang mungkin pakai Windows, dan ada mungkin yang pakai Mac OS juga, beda-beda. Yang kedua yaitu VS Code atau Visual Studio Code. Ini adalah sebuah text editor yang banyak digunakan oleh para programmer ya, saudara-saudara. Silakan di-download. Jadi di sini download sesuai dengan device Anda. Kalau Anda pakai Windows ya udah download yang via Windows ini. Download dan install. Oke. Nah, nanti setelah Anda install akan tampilan untuk VS Code seperti ini. Jadi ini adalah text editor yang digunakan untuk ngoding, istilahnya seperti itu ya, saudara-saudara ya. Ada yang nggak tahu ngoding mungkin ya. Ngoding itu adalah membuat sebuah software yang mana di dalamnya itu banyak hal-hal yang memusingkan memang. Tapi nggak masalah. Akan saya share dengan seminimalis mungkin dan semudah mungkin. Oke, mungkin bisa diikuti ya sambil download mungkin VS Code dan XAMPP-nya. Dan XAMPP-nya nanti akan nah, seperti ini. Untuk tampilannya XAMPP-nya di sini ada beberapa hal. Kalau di Windows itu nanti pasti ada 4 kalau nggak salah ya, ada 4. Tapi kalau di Mac ada kayak gini. Apa aja website yang butuh saudara-saudara aktifkan, yaitu MySQL database dan Apache web server gitu. Oke, silahkan di start untuk yang Apache web server. Tes gitu ya. Oke. Mungkin nanti bisa kalau emang ketinggalan bisa apa namanya? Dilihat videonya ya, ada recordnya kayak gitu. Oke. Oke, setelah saudara-saudara sudah mendownload XAMPP dan VS Code, kita lanjut lagi ke materi. Jadi
di sini apa sih website itu? Nah, website itu adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi website itu tentunya teman-teman atau saudara-saudara sudah dapat menggunakan ya. Gitu. Di sini ada beberapa contoh website. Yang pertama yaitu berupa sosial media. Tentunya tidak asing lagi dengan Facebook. Nah, yang kedua yaitu ini berbagai contoh aja ya. Untuk beberapa contoh nanti saudara-saudara bisa itu. Yang kedua yaitu Google. Ini apa? Google Maps ya. Iya, benar. Google Maps. Jadi Google Maps ini digunakan untuk teman-teman yang biasanya nyasar kayak gitu. Atau bisa-bisa juga Google Maps itu juga bisa nyasarin juga sih. Mungkin ada yang berpengalaman di Google Maps jalan, ternyata gangnya sempit atau jembatannya jembatan bambu gitu ya. Akhirnya sampai nyasar kayak gitu. Dan yang ketiga ini ada apa namanya sebuah company besar, mungkin ada yang tahu. Ini adalah perusahaan Tesla. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu ada Shopee. Dan yang terakhir yaitu ada CNN Indonesia. Masing-masing contohnya sudah saya siapkan. Nah, kalau ada yang tahu Tesla, itu pasti dia memiliki web profile. Yang mana aplikasi yang berjalan di sebuah browser itu adalah disebut aplikasi berbasis web. Ini tesla.com, terus ini ada Shopee. Nah, Shopee ini dalam bentuk e-commerce, yang mana ini juga pasti shopee.co.id, dan ini berjalan di mana? Di web browser. Yang terakhir, yang ketiga, CNN News. Berita itu pun juga menggunakan portal website. Facebook, sosial media, dan yang terakhir adalah Google Maps. Jadi seluruh aplikasi berbasis web itu memang sangat-sangat penting, karena kalaupun aplikasi di mobilnya ada, pasti saya jamin di websitenya itu pasti ada. WhatsApp yang chat yang sangat besar kayak gitu. WhatsApp yang sangat besar kayak gitu, pasti ada aplikasi berbasis webnya. Oke, jadi mengingat pentingnya website itu seperti apa, makanya di hari ini kita akan belajar gimana sih website itu berjalan seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, yang mana kita kan tadi udah berbagai macam konten ya. Untuk website saya rasa sudah beres, sudah clear apa itu website. Teman-teman atau saudara-saudara mungkin udah paham sekali apa itu website. Dan yang kedua yang akan saya bahas yaitu kode igniter. Ini mungkin yang bagi yang orang awam, apa ini ya? Makanan apa ini kode igniter ini? Nah, ini akan saya jelaskan. Nah, kode igniter itu adalah aplikasi open source yang berupa kerangka kerja PHP dengan model MVC atau model view controller untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Old generation ya. Karena sekarang udah ada CI 4. Tapi kenapa saya tetap menggunakan CI3? Karena ini adalah yang paling gampang digunakan oleh orang awam. Jadi modelnya itu MVC atau model view controller. Oke. Jadi seperti itu. Yang mana model ini yang berhubungan dengan Yang mana model ini yang berhubungan dengan database. Jadi setiap Anda merequest kayak tadi Shopee atau ini pasti ada database-nya. Kayak data-data yang seperti ini, Universitas Merdeka, ini segala macam, ini pasti ada database-nya tersendiri, saya jamin. Itu berada di model. Nah, view itu apa? View itu adalah sangat template-nya ya teman-teman ya. Template-nya. Jadi view itu adalah template yang mana di dalamnya nanti akan memuat konten-konten yang ada. Dan yang selanjutnya yaitu ada yang namanya controller. Apa itu controller? Nah, controller ini adalah yang mengontrol semua dari aktivitas sebuah website itu tadi, model maupun view. Baik, seperti itu. Nah, HTTP request ini berada ketika teman-teman klik sebuah fitur atau menu. Contohnya di CNN News. Ketika kalian klik, contohnya yang mana ya? Tourist Deportation After ini. Kita klik satu plus gitu. Nah, ini request. Nah, request ini kemana? Ke model dan view. Modelnya itu apa? Modelnya itu apa? Ya tulisan-tulisan ini adalah berada di database.
Nah, view-nya apa? Ya template-nya. Mana yang di atas, mana yang di bawah, kayak gitu template-nya. Ini, mana yang destination footering ini adalah template-nya. Jadi ini template-nya, terus yang di bawah ini adalah kontennya, seperti itu. Oke. Baik, langsung saja. Karena ini nanti kita akan banyak prakteknya ya teman-teman ya. Ini adalah preview kode igniter. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu admin LTE. Apa itu admin LTE? Admin LTE adalah suatu template yang sering digunakan oleh web developer sebagai template backend pada project yang sering dikerjakan. Oke. Nah, admin LTE ini, kenapa saya memilih ini? Karena ini adalah admin template sejuta umat ya, saudara-saudara. Template sejuta umat yang mana template ini digunakan oleh banyak ini. Tapi mungkin bagi orang yang project-kan kayak gitu ya, template-nya ini udah terlalu umum digunakan, jadi mungkin terlalu simpel ya. Tapi nggak masalah untuk belajar, ini sangat kondisinya sangat benar-benar oke lah kayak gitu. Kenapa menggunakan admin LTE? Karena aman, gampang digunakan dan cepat kayak gitu. Ini adalah previewnya untuk admin LTE. Nanti kita akan coba langsung prakteknya kan aja. Dan yang terakhir adalah GitLab. Nah, ini GitLab itu sesuai yang judul kita tadi. Kita akan nge-push atau mengupload project kita ke dalam sebuah repository yang ada di cloud. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi kalau dulu kita bikin skripsian atau bikin program di laptop, Pak, laptop saya hang kayak gitu. Sekarang udah nggak zamannya, guys. Kayak gitu. Sekarang sudah tidak zamannya. Kenapa? Karena sekarang itu cloud itu sangat-sangat, teknologi cloud itu sangat-sangat benar-benar bisa diandalkan kayak gitu. Oleh karena itu, kita nanti akan belajar gimana caranya nge-push atau meng-upload project kita ke cloud seperti itu. Ini adalah tampilan untuk GitLab-nya. Jadi di sini ada beberapa project yang nantinya akan Anda gunakan. Silahkan nanti juga dibuka ya untuk situsnya gitlab.com. Kenapa menggunakan GitLab? Karena ya sebenarnya banyak aplikasi Git ini ya. Karena yang mungkin kebetulan saya gunakan yaitu GitLab seperti itu. Ada GitHub dan yang lain kayak gitu. Oke, langsung saja kita ke yang pertama tadi, kita langsung praktek aja. Kita ke yang pertama, yaitu ke kode igniter. Nah, untuk kode igniter, silahkan Anda mendownload. Oh ya, tadi mungkin saya review lagi ya. Kode igniter itu ibaratkan adalah human-nya. Kalau dalam sebuah sistem itu ya, kode igniter itu adalah kerangkanya atau manusianya. Sedangkan admin LTE itu adalah bajunya atau aksesorisnya atau template-nya seperti itu. Tapi untuk CI yang kode igniter itu adalah kerangkanya seperti itu. Baik, langsung saja. Silakan di-download untuk kode igniternya. Nah, ini gunakanlah CI3 dulu ya, karena teman-teman mungkin asing ya. Silakan di-download. Terus, nah ketika sudah ter-download, yang Anda dapatkan adalah aplikasi kode igniter.zip. Ini sebenarnya sudah saya share juga di Google Drive-nya ya. Untuk di materi, silakan download dulu. Kalau sudah, silakan diekstrak kode igniter. Diekstrak, akhirnya mendapatkan sebuah folder. Nah, folder ini silakan di-copy. Copy. Kemana? Ke aplikasi yang sudah kita install juga tadi, yang nama XAMPP, karena kita membutuhkan virtual server di laptop kita, karena kita kan membutuhkan developing di laptop kita. Oke. Di application, kalau di Mac di application, kalau di Windows silahkan klik di C, terus di C, terus XAMPP, terus sama. Selanjutnya di htdoc, folder htdoc ya, saudara-saudara ya. Htdoc, nah di sini silahkan di paste. Kita tunggu dulu. Nah, silahkan, karena kita belajar web menggunakan CI, kita rename aja. Terserah ini, kita buat project kita itu namanya apa. Rename. Bentar. Kita rename dulu ya. Kira-kira apa? Terserah, kalau saudaranya ingin menggunakan nama, soalnya pengen membuat travel kayak gitu ya.
e-travel atau segala macam apa. Karena kita menggunakan web CI, kita anggap saja kita singkat menjadi WC gitu aja ya, supaya seru ya. Oke, WC gitu ya. Silakan dibuka untuk WC-nya. Dan ini ada beberapa folder yang di kode igniter. Karena SAMPP tadi sudah di-run, silahkan dibuka web browser-nya. Silahkan klik atau ketikkan di sini localhost / atau garis miring WC. Nah, sama ya. Jadi bedanya apa? Karena kita menggunakan server lokal, akhirnya kita nyantolnya di server lokal, localhost. Dan web CI ini adalah ininya, apa namanya, direktorinya, yang mana sama dengan PPT saya, ya di PPT saya ini. Oke. Nah, setelah itu silakan dibuka untuk Visual Studio Code-nya. Bentar. Silakan dibuka untuk Visual Studio Code-nya. Nah, kita letakkan untuk kode apa namanya? Kode editor kan karena tadi saudara-saudara sudah menginstal SAMPP dan Visual Studio Code yang mana SAMPP ini nanti memproduksi folder yang ada di C kalau di Windows kayak gitu. Nah, silakan open folder tadi dengan cara open untuk kita mengedit-edit gitu ya. Application. Cari folder SAMPP. htdoc sama yang seperti yang tadi karena teman-teman tadi masternya di mana gitu. Kita cari WC-nya di mana. Ini open. Jadi ini adalah because the file not. Oh, sorry. Bentar. Ini sudah ada kan ya di sini ya. Open folder. New window. Application. SAMPP. htdoc. Harusnya bisa sih. Oh, ini udah. Sorry. Ini karena cuma tampilan aja ini. Ini belum saya close yang lain-lainnya. Nah, kita udah dapat namanya folder ya di sini ya. Folder yang sudah kita buka. Nah, di folder itu ada beberapa hal yang harus saudara-saudara pahami. Di folder ini ada yang seperti yang framework tadi ya. Di sini ada, mohon maaf, yang di sini ada yang namanya model dan ada namanya view dan ada namanya controller. Mana ada yang kresek-kresek? Ya, saya lanjutkan ya. Yang view ini, karena kita tadi udah coba run ya teman-teman ya. Kita udah coba run di sini. Nah, view-nya itu adalah views di welcome message. Kalau sama welcome kode igniter, ini kita ganti. Kita cek di welcome message-nya. Untuk view-nya, kita coba rubah ya. Ini sebagai contoh aja. Welcome to WC Web. Ya, kita save. Setelah kita save, kita reload. Nah, di sini pasti jadi WC Web. Jadi konsepnya seperti itu, saudara-saudara. Oke, karena C ini adalah kerangkanya, kita kan masih belum punya bajunya, masih kosongan, masih putih kayak gini ya. Tapi perlu saudara-saudara pahami dulu, yang paling penting yaitu view sama controller. Dan ada beberapa konfigurasi yang harus nanti sedikit diatur ya. Oke. Ini pertanyaannya nanti ya setelah apa namanya? Ini selesai ya berarti ya. Oke, selanjutnya kita udah clear ya untuk masalah manusianya. Kita sekarang pakaiin baju manusianya seperti itu. Yaitu pakai admin LTE. Oke, sekarang kita coba buka dan kita download. Silahkan di-download dulu untuk admin LTE-nya di sini, saudara-saudara. Download. Nah,
Ketika Anda download, terus gini ya. Silakan pilih yang zip. Zip. Nah, source code zip. Oke, zip. Kalau udah, ini juga kebetulan saya juga sudah download. Silakan di-download dulu ya, mungkin karena downloadnya mungkin ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Nanti akan kita konfigurasikan dengan CI kita. Kita download, udah. Mana folder saya tadi? Oh, gini. Ini saya sudah download di data admin LTE 3.2.0. Nah, ini silahkan dibuka dan silahkan di-copy untuk beberapa foldernya. Yang plugin sampai build. 5 folder ini silahkan di-copy. Copy. Ngopi bukan ngopi ya, copy aja. Di application, taruhlah di folder sama tadi. Jadi core untuk folder kita yaitu XAMPP dan htdoc tadi ya. Kita cari WC-nya di mana, di sini. Nah, sebelum kalian paste atau saudara paste, silahkan bikin folder dulu namanya assets. Oke. Asset. Pastelah di sini, guys. Paste 5 item. Oke, kita tunggu. Dan silakan diikuti ya, karena tadi udah menyiapkan laptop dan beberapa tools, silakan diikuti. Butuh waktu ini ya. 122 MB. Oke, sudah berhasil. Jadi di web CI kita udah ada beberapa folder, ada application, asset, system. Tentunya ketika saudara-saudara membuka apa namanya? Bentar. Bentar nge-lag, guys. Nah, di sini otomatis pasti folder kalian bertambah, yaitu ada folder aset. Karena text editor VS Code ini fungsinya adalah membuka sesuatu hal yang ada di folder saudara-saudara. Aset sama, build, disk, doc, page, plugin, dan lain-lain sebagainya. Kita udah memiliki aset yang namanya dari kode Igniter ke ini konfigurasi CI dengan admin LTE ya, guys ya. Oke. Setelah itu silakan kembali lagi ke application dan views. Nah, karena tadi kita welcome message, maka sekarang yang butuh kita buat yaitu view yang lain. Karena kita kan ingin membuat view-nya itu adalah admin LTE. Karena tampilannya admin LTE. Karena kalau CI kerangka aja nggak pakai apa-apa, ya kayak gitu tadi, cuman putihan kayak gitu. Nah, sekarang kita buat lagi new file, namakan aja di view ya, admin.php. Dot itu titik ya, saudara-saudara. Nah, ini diisi apa kerangkanya ini? Nah, silahkan tadi kan udah download yang template-nya ya di sini. Admin LTE yang ini. Silahkan dibuka yang index.html. Nah, ini kan ada tampilannya ya. Sebentar, kita tunggu. Ini demonya, saudara. Ini adalah demonya. Nanti kita akan membuat demo ini menjadi sebuah aplikasi di web kita. Jadi kita nanti bisa edit-edit gitu. Silakan diklik kanan dan view page source. Nah, akan banyak tulisan coding-coding ini ya. Jangan bingung, jangan takut, dan jangan panik kayak gitu. Tinggal gini aja, kopas aja, Ctrl C, yang banyak nggak apa-apa. Ctrl V-nya di mana? Di VS Code saudara-saudara tadi. Mana VS Code saya? Nah, yang di admin, ini Ctrl V, paste. Wah, pasti ini udah agak banyak ya. Bentar, saya rapikan dulu. Nah, oke. Nah, oke, kita shift simpan yang admin.
Karena kita controllernya tadi kan ke welcome message. Nah, sekarang controllernya kita rubah. Nah, kontrolnya itu adalah controller welcome ya. Kita rubah menjadi, karena kita menggunakan admin, kita rubah yang di bagian indeks ini adalah admin. Simpan dulu. Terus ada beberapa konfigurasi yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, di auto load. Silakan auto load-nya dibuka. Yang di helper ini kasihkan petik 2 dan URL. Ini untuk membuat URL, nanti ada sesuatu. Pokoknya ini ikuti dulu aja. Oke, di config base URL-nya nanti bentar. Oke, jika sudah, silahkan buka di browsernya tadi. Bentar, mana browser saya tadi? Oh, yang ini ya. Bentar. Sebentar sih. Oke lah. Nah, ini tadi udah di admin ya. Oke, kita buka di web browsernya. Kita coba buka wg index.php /admin sebentar. Mana note saya tadi? Oh ya, gini ya, teman-teman ya. Bentar. Nah ini ya, localhost. Ini foldernya di webci terdapat tambahan lagi index.php. Terus ada namanya controller welcome yang harus kita panggil, yang tadi sini. Sini kan ada controller welcome. Dan terus ada admin adalah halamannya. Sebentar sih. Desktop 4-nya saya pindah sini dulu. Nah, oke, kita udah memiliki admin. Beda tadi kan CI ya, masih putihan ya. Tapi di sini previewnya nggak sama kayak yang ini tadi. Nggak sama kayak ini. Kenapa? Karena kita masih belum ngeload yang namanya ngeload pernik-perniknya ya, saudara saya. Pernik-perniknya itu adalah kayak tampilannya itu belum kita load. Dengan cara gimana? Sekarang kita coba load. Sebentar. Dari mana tadi? Oke, kita ini udah. Nah, sekarang core-nya kita di sini. Kita load ya, kita load. Atau kita ambil yang namanya pernik-perniknya. Karena kalau tidak kita ambil, jadi putihan seperti ini juga. Tapi cuman ininya udah ada sih untuk tampilan-tampilannya itu. Tapi masih belum ke load untuk gambarnya. Oke. Kita coba load sekarang. Kita load balik lagi ke code kita. Silakan dibuka untuk ininya. Apa namanya? Admin. Nah, ini ada beberapa pernik-pernik yang belum ke load ya. Ini istilahnya kalau apa ya, di bahasa pemrograman adalah CSS-nya, terusan ada JavaScript. JavaScript itu untuk apa? Untuk kayak aplikasinya ketika nampilin apa namanya? Kayak rada gerak-gerak itu pakai JavaScript. Kalau CSS itu kayak warnanya apa kayak gitu. Oke, sebelum kita load di sini, nanti sebenarnya karena direktorinya masih belum ke load ya itu ya, teman-teman ya. Kita coba langsung ke config. Config-nya kita ganti base URL-nya kita ganti ya. Sama seperti yang
Telah saya siapkan di sini, sebentar. Saya kopas saja ya. Nggak masalah. Oke. Nah, ini adalah localhost, base URL-nya. Silakan di-save atau disimpan. Terus kembali lagi ke kembali lagi ke tampilan awal kita. Pada href ini, bentar. Silakan Anda ketikkan tag, namanya tag PHP. Nanti silakan dipelajari dulu ya, tag PHP itu apa. Ini emang agak susah sih memformulasikan seluruh bahasa pemrogram dalam beberapa jam. Mungkin ada di next series ya kayak gitu ya. Echo atau print base URL, buka kurung, tutup kurung. Karena kita tadi taruh asetnya itu fungsinya yaitu beberapa aset, yaitu ada CSS, JavaScript, dan lain-lain. Assets / kayak gini. Kita tambahkan gini, supaya bisa ke-load. Oke, kita load di semua lini. Shift. Terus ada lagi beberapa di bawah. Jadi yang paling penting itu ada di atas dan di bawah ya teman-teman ya. Karena di atas itu biasanya ada CSS-nya, yang di bawah ini ada JavaScript-nya. Kita coba load semuanya. Mohon maaf, sebentar. Kita load dulu di sini. Ctrl V, paste. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum paham terkait directory itu adalah letak di mana file Anda itu berada. Aset, plugin, bootstrap, JS, bootstrap.bundle, dan segala macam itu adalah di folder aset ini. Pasti sama, ada aset, plugin, pasti ada plugin di sini. Nah, dan bootstrap dan segala macam itu pasti ada. Oleh karena itu kita membutuhkan file yang butuh di load. Seperti itu. Ini ada beberapa lagi. Save. Oke, kita kembali lagi ke browser kita dan kita reload. Nah, udah beberapa hal yang udah ke-load ya, teman-teman ya. Bentar, kita tunggu dulu. Nah, tadi kan udah agak berbeda ya dari yang tadi ya. Ini ada bintang dan segala macam. Tadi kan nggak ada ID-ID-nya. Bentar. Kembali lagi, mungkin ada hal lain yang belum kita load. Apa ini yang belum ke-load? Kita coba cek. Apa saja yang belum ke-load? Konsol. Ini apa yang belum? HTML, logo, dan segala macam ya ini. Oke. Oke. Nah, sudah ke-load ya saudara-saudara ya. Jadi kita tetap berada di server lokal. Yang tadi kan kita cuma buka aja. Jadi kita udah di lokal, di folder kita, welcome, dan ini sudah ada semuanya. Oke. Ini fungsinya untuk apa? Anda bisa merubah untuk template ini menjadi, contohnya kalau aplikasinya itu adalah aplikasi perpustakaan atau aplikasi terkait siakat atau sistem akademik. Terus bagi teman-teman yang memiliki
perusahaan kan biasanya ada namanya barang, stok barang, kayak kode barang, segala macam gitu-gitu. Silakan buatlah nanti di sini. Oke, mungkin sedikit aja kita coba untuk merubah tampilan ini, yang dashboard dan yang lain ini kan tidak kita butuhkan ya. Kita rubah untuk tampilan itu dashboardnya di mana? Kita cari aja codingnya itu di mana. Bentar, saya perterang dulu. Gelap sekali ya. Supaya lebih mudah, kita hide aja semuanya. Nah ini, main kontennya kita hapus. Nah tadi kan ada main konten ya teman-teman ya. Nah, ada ini, sebentar. Dashboard udah. Tadi kita harus nyari kodenya yang mana ya teman-teman ya. Dashboard ini yang mana gitu. To-do list ini yang mana gitu. Agak melambat ini laptop saya ya. Sembari kita ingatkan lagi untuk teman-teman sekalian, untuk materi bootcamp pada pagi hari ini dapat diakses di link yang sudah kami sediakan di kolom chat. Ya, silakan dibuka untuk bisa keeping up dengan pembicara nanti. Itu aja. Terus untuk link presensi nanti ketika sesi tanya jawab akan kita berikan di kolom chat juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Nofrian Deni. Salah satu dosen yang sangat paling ganteng ya di Fakultas Teknologi Informasi. Dan banyak fansnya. Bentar. Kita hide dulu ya, karena kita mau menghapus, jadi kita hide dulu semuanya. Nav itemnya semuanya kita hide dulu. Oke, kita coba kita hapus. Ini dulu aja sementara. Aduh, sumpah ini melambat ini laptopnya nih. Nah, shift, simpan. Kita reload ulang di sini. Nah, udah beberapa hal yang hilang tadi ya. Mungkin bagi teman-teman yang kita hilangkan aja yang miscellaneous dan segala macam ini juga. Kita hapus dulu semuanya. Supaya ringkas. Nah, gini ya. Jadi pada dasarnya setiap program itu berada di tampilannya. Ketika Anda mau ngapus di sini, ini adalah cuman mungkin tips-tips simple aja ya teman-teman ya. Karena ini yang datang bukan semuanya orang IT, jadi saya nggak bisa maksakan untuk semuanya bisa gitu. Dashboard dan ada informasional. Nah kalau sama kita ini anggaplah ini dashboard ini kita ganti stok barang kayak gitu ya, atau apalah, atau apa sih biasanya siakat. Biasanya ada tabel mahasiswa ya kalau siakat ya. Ini tadi information kita butuhkan nggak? Enggak. Kita nggak butuhkan informasional, jadi kita hapus saja. Shift. Reload. Kita tunggu dulu. Nah, yang kita punya cuma dashboard aja, seperti itu. Nah, di sidebar-nya ini udah 24 ya. Oke, saya percepat. Kalau ingin, apa namanya, karena kita masih ada yang namanya GitLab tadi ya. Kita harus mengupload file kita ini ke cloud. Ini sebenarnya kalau ingin dibahas banyak sekali, tapi nggak nuntut waktunya. Mungkin bisa tanya ke kolom chat, komentar, atau nanti bisa langsung tanya via apa namanya kontak di apa namanya akhir ada nanti. Oke, kita coba tambahkan, kita coba ganti dashboard ini menjadi apa ya, tabel stok barang, ya Pak ya, karyawan lah ya. Jadi di sini nanti isinya adalah seluruh karyawan. Kita, bentar. Oke, karyawan udah.
Bentar. Kita coba paste. Reload. Nah, kita memiliki dua menu, karyawan dan sorry kok karyawan sih. Ini belum, tadi saya ganti karyawan ya. Satunya lagi apa berarti? Biasanya ada karyawan, ada stok barang gitu kali ya. Kita ganti. Stok barang. Simpan dan reload. Dah. Oke. Kita memiliki dua page karyawan dan stok barang. Kalau Anda memiliki fitur banyak, ya silakan nanti diedit-edit aja, terus siapkan data tabelnya atau data frame-nya, dan siapkan semuanya dulu, nanti baru dimasukkan ke submenu ini. Oke, kita telah selesai mengintegrasikan antara kode Igniter dengan template admin LTE. Ini kenapa kok tidak ke-load gambar-gambarnya ini? Karena tadi yang kita load cuman CSS-nya aja. Jadi kalau pengen nyari gambarnya yang pengen ke-load bisa sih sebenarnya. Atau bisa diganti logo gambar logo dari perusahaan kalian ya. IMG. Nah, harus nge-load seluruh gambar-gambar ini ya. Jadi source-nya ini silakan diganti seperti yang tadi ini. Tambahkan PHP echo ini. IMG. User avatar. Ini ada source juga. Bentar. Ini ada beberapa, sekalian tak loadkan aja ya. Supaya kelihatan. Shift. Harusnya sudah ke-load sih. Nah, ini ada Alexander Pierce, ada fotonya. Bisa kalian source image-nya ini, bisa kalian rubah jadi logo perusahaan kalian. Nah, seperti itu. Wih, nggak kerasa ya, udah hampir sejam aja ini. Karena kita masih ada materi satu lagi, yaitu terkait gimana sih caranya ngupload file ini ke GitLab. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, bisa dicatat ya. Nanti di akhir aja, silahkan ditanyakan. Oke, sukses. Kita mengintegrasikan kode Igniter atau kerangkanya, dan udah kita pakaiin baju webnya. Nah, setelah itu, kita akan upload ke GitLab. Bentar. Ke GitLab. Oke. GitLab. Kita buka GitLab-nya. Di sini ada beberapa project ya. Silakan klik new project, karena kita adalah project-nya kita namanya WG ya. WG. New project. Wah, lama sekali ini. Nah, silakan buatlah project. Nah, GitLab ini silakan Anda buka gitlab.com dan silakan membuat ID atau akun. Nah, setelah Anda membuat akun, otomatis di sini ada beberapa project yang ingin bisa kalian buat. Create blank project WG. Oke. Di sini silakan ID kalian pasti ada di sini. Setelah itu create project. Ini langsung saja ya, kita punya project yang namanya WG. Nah, ini ada README. Jadi ini ada petunjuknya gimana sih caranya untuk menguploadnya. Itu ada semuanya, caranya kayak gini. CD itu kepanjangannya yaitu change directory ya. Existing repo itu adalah ke repository yang saat ini itu ada. Yang repository dari web kalian tadi ada. Nah, silakan dibuka
terminalnya. Nah ya, terminalnya dibuka. Gini, gimana simpelnya ya? Silahkan kalian buka command prompt. Ada yang tahu command prompt? Mungkin? Ya, kalau nggak tahu, klik aja di start, terus ketikkan CMD atau command prompt. Gitu. Kalau di Mac gini. Sorry. Terminal, kalau di Mac sih terminal. Terminal, nggak tahu, Asusari kali ya. Bentar. Nah, di terminal. Nah, di sini ini emang udah agak ribet sedikit karena kita harus sedikit mengerti terkait apa itu terminal ya. Apa itu yang di command prompt. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa namanya? Menyeting server dan segala macam di sini. Bentar. Change directory kalau di sini sesuaikan ya. Kalau di saudara-saudara itu sesuaikan dengan folder kalian itu di mana. Kalau di saya kan di CD application, CD adalah change directory, berarti berpindah directory ke directory aplikasi. Directory itu adalah folder application. Ketika kita ls, di dalamnya itu ada folder apa aja. Di dalam folder application, sebagai kita contohkan aja ya langsung. Mana tadi folder saya tuh, folder-folder, kumpulan folder tadi di, nah ini. Kan ada di application, terus ada XAMPP. Nah setelah itu ada htdoc, dan itu ada WC-nya di sini. Kita cari WC-nya dulu di mana, application, ls, cd lagi, pindah lagi ke folder XAMPP ini ya. Oke. Belum ada WC-nya, belum ketemu, kita pindah lagi ke, di dalamnya itu ada htdoc. Nah, kita udah ada di dalam htdoc itu ada folder kita yang namanya WC. Pindahlah ke sini. cd lagi, WC. Oke, udah ya. Di sini ada beberapa file yang ada di VS Code pasti sama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan selanjutnya itu. Kalau udah, silahkan di WC-nya ini ketikkan saja. Ini ikutin aja ya, teman-teman ya. Git init. Titik. Jadi kita membuat, istilahnya mengkonekkan antara project kita yang kita buat di lokal ke cloud untuk kita nyimpan. Nah, sudah berhasil. Ini initialized empty git repository, jadi kita udah punya gitnya di sini. Nah, kita coba pindah lagi ke sini, ke VS Code-nya. Pasti di sini itu akan ada yang namanya untracked. Jadi tadi kan putih-putih ya. Jadi di sini karena kita udah memiliki git-nya, udah kita inisial git-nya, otomatis ini udah terhubung dengan apa namanya, tempat kita menyimpan atau di cloud atau tadi itu. Oke, setelah itu ini berapa menit lagi Pak Denny? Kan Pak Denny lagi ya. Sebenarnya sampai jam 10 maksimal sebenarnya. Tapi silakan dilanjut dulu, Pak. Ya. Oke, ini udah saya sedikit bersingkat, nggak masalah. Tapi misalnya apa ya, kayak teman-teman atau saudara-saudara mendengarkan apa namanya presentasi itu biasanya idealnya itu adalah 1 jam. Lebih dari itu biasanya udah agak bosen, udah kemana-mana gitu ya. Ini mungkin fokusnya itu biasanya sejam kayak gitu. Makanya saya sebisa mungkin 1 jam kayak gitu. Oh ya, untuk link presensi sudah bisa diakses ya di link. Ya. Untuk link presensi sudah bisa diakses ya. Oke, silakan absensi yang belum nanti bisa dapat sertifikat. Kita sampai mana tadi? Saya kok lupa ya. Oh ya. Oh ya, kita udah nge-track ya. Kita balik lagi ke git-nya tadi. Nah, kita tambahkan remote. Nah, istilahnya kita tambahkan remote-nya. Ini untuk menghubungkan kemana kita akan nge-push kayak gitu. Kemana kita akan menyimpan. Nah, di sini udah ada ininya, apa namanya? Caranya ya. Tinggal kopas aja ke command prompt-nya, guys, kayak gitu. Git remote at origin. Nah, udah.
git remote main v itu untuk mengecek versionnya. Oke, kita udah memiliki remote-nya untuk ke atas atau ke cloud-nya kayak gitu ya. Git status, setelah itu apa di sini? Oke, ketikkan saja git status. Nah, ini ada untracked file. Untracked file itu adalah file yang perlu kita track dulu sebelum kita push atau kita identifikasi dulu filenya itu apa, merah atau masihan. Git add titik. Maka nanti akan menjadi hijau harusnya. Oke. Nah, kita add seluruh filenya, yang mana nanti file seluruh yang merah-merah ini akan kita upload ke apa namanya, cloud. Uploadnya bukan kayak upload ke Google Drive ya. Kalau di IT sini upload software tuh ya via kayak gini, kayak gitu. Simple kan? Git status dulu. Kita lihat statusnya, nah udah hijau semua ya, tracked, untracked. Nah ini udah ke-track ya istilahnya untuk filenya. Setelah itu kita commit dulu. Git commitment M, atau kita harus commit ya ketika apa keterangan yang akan kita push itu apa. Oke, keterangannya bebas ya apa. Mengupload project. Udah, jadi udah kita commit. Setelah itu kita push. Nah ini, kita push. Terus kopaslah git push set upstream, harus ada set upstreamnya. Git push set upstream origin main. Kita push. Oke. Bentar. Oh, sorry, kita harus pull dulu ya. Bentar. Di application. CD. Oh, sorry. Jadi Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Ini mungkin nanti akan saya bicarakan lebih lanjut terkait apa namanya untuk nge-push-nya. Yang jelas nanti akan ada apa namanya. Di sini ada grab, namanya grab.
Nah, di Grab ini nanti akan ada historical apa saja yang telah saudara-saudara push kayak gitu. Di sini nge-push apa aja, membuat folder namanya apa aja, seperti itu. Seperti itu. Karena di sini tadi kita membuat project awal, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita edit dan kita gunakan, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke slide ya. Jadi di GitLab ini ada kita create project, terus ada kita create remote, terus branch itu adalah sebuah petunjuk kepada suatu commit, yang mana branch tadi itu adalah main. Terus ada pull project mengambil codingan dari GitLab, yaitu dari, jadi kita ketika nge-push itu berarti kita ngupload ke server. Dan ketika kita nge-pull itu adalah narik dari server ke server lokal kita kayak gitu. Dan selanjutnya ada commit digunakan untuk menyimpan apabila terjadi perubahan pada repository jarak jauh. Dan selanjutnya kita push seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita pelajari karena ini adalah sebuah hal yang simpel. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu ada banyak ya sebenarnya ya. Karena tadi itu kita belajar yaitu terkait CI atau code detector, dan sebenarnya di sini ada banyak banget hal yang bisa kita pelajari ya. Ini mungkin di short course yang ke depan aja. Ada yang namanya CICD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Jadi ketika saudara-saudara membuat sebuah project, ngoding, setelah ngoding ketika saudara-saudara push, setelah saudara-saudara push, nanti apa namanya? Project tersebut akan langsung bisa dilihat oleh user. Nah, itu juga bisa menggunakan Docker. Mungkin Docker ini juga sangat-sangat lagi tren ya saat ini ya. Ada beberapa apa namanya? Framework yang perlu digunakan. Oh ya, tadi coordinator itu tadi namanya adalah framework. Ada coordinator 3 dan coordinator 4. Selanjutnya ada beberapa apa namanya? Framework juga yang lain seperti Django. Ini adalah framework dari Python. Ada Laravel, Rails, Express.js, Cake PHP, dan banyak banget. Karena IT itu luas ya, saudara-saudara. Sangat luasnya, pasti dia itu apa namanya? Cepat, setiap tahun itu pasti ada update yang terbaru. Nah, goals-nya dari kita belajar hari ini itu apa sih? Yaitu memahami basic bahwa programan itu tidak sulit dibayangkan. Jadi dengan Anda mengikuti course yang cuma sebentar ini, paling enggak teman-teman sudah bisa membuat sebuah aplikasi yang berbasis web tadi. Nah tadi mainnya tadi yang di sini ya, udah bisa mengotak-atik sedikit terkait programming tadi ya, kayak gitu. Gampang tuh ya. Selanjutnya build startup atau dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara membuat startup. Bagi yang masih belum tahu startup itu ya kayak apa ya? Kayak aplikasi yang perlu kalian buat, berawal dari masalah tersebut nanti kita menawarkan solusi, contohnya Gojek. Nah, kita kan ada masalah tuh, kalau nyari ojek susah. Akhirnya berinisiatif lah Gojek gitu ya. Selanjutnya untuk mencari pekerjaan, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bukan orang IT dan ingin memiliki apa namanya? Basic memiliki pekerjaan tambahan, karena IT itu identik dengan orangnya itu kerjanya malam-malam ya teman-teman ya, ngelembur gitu. Sebenarnya bukan ngelembur, cuman tidurnya malam, bangunnya siang kayak gitu, biasanya kayak gitu. Real life programming emang kayak gitu. Pak Denny ini biasanya tidurnya jam 3 gitu, bangunnya jam berapa Pak Denny? Jam 1 atau jam 2 siang gitu ya. Wah, malah biasanya. Jam 2 malam, cuma 24 jam tidur terus ya. Nah itu karena pekerjaan itu sebenarnya gampang banget kita dapatkan ketika kita tuh memiliki skill, teman-teman. Coba deh kalian cari di LinkedIn segala macam, itu kan ada software developer, software engineer, UI UX designer kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian ingin mencari CPR-an, kerjalah remote kayak gitu. Remote. Jadi kalian kerjanya di Indonesia, kerjanya ada di Singapura, di Amerika, di Inggris, di India mungkin. Karena sekarang programming yang lagi tenar itu kan India ya. Sangat-sangat keren memang orang-orangnya. Banyak dan
banyak yang apa namanya di dunia programming kayak gitu. Karena di India itu apa ya, UMK-nya tuh rendah. Sedangkan di apa namanya, di kayak Singapura, di negara-negara maju itu UMK-nya sangat-sangatlah tinggi. Jadi untuk mencari pekerjaan itu sebenarnya gampang, saudara. Cobalah buka LinkedIn, kalian udah punya skill, interview, kerjanya tetap di sini, di daerah sini, tapi gaji kalian tuh nanti bakalan dolar gitu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin di sini yang ada yang ingin menjadi apa ya, software developer. Kalau mungkin siangnya ngajar gitu ya, malamnya bisa menjadi software engineers. Karena kerjanya itu biasanya milih, ada part time. Jadi part-time software engineer. Itu ada yang kerjanya cuma 4 jam. Ada yang full time. Nah, kalau full time itu biasanya sehari itu nggak tentu kerja pagi siang kayak gitu. Bisa teman-teman ini apa namanya pilih, bisa pagi, bisa siang kayak gitu. Atau bisa malam. Jadi kalau pengen 24 jam kerja ya nggak masalah. Pagi siang kerja di mana gitu, malamnya kerja di LinkedIn itu di luar negeri. Jadi gajinya double. Tapi ya rumah sakitnya nanti bakalan double kalau tua kayak gitu. Ya bisa diatur sendiri lah, memang kayak gitu. Jadi di sini saya ingin cuma mengasih pandangan bahwa mencari kerja itu sebenarnya gampang juga ya. Untuk targetnya setelah kalian memahami, kalian bisa lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Oke, mungkin itu dulu Pak Denny yang bisa saya sampaikan, karena mungkin sudah sangat banyak daripada teman-teman nanti tambah pusing, saya malah kasihan nanti kalau kelaparan gitu. Ya, terima kasih Pak Firnanda. Tadi cukup informatif ya teman-teman, dan kami ingatkan kembali untuk presensi sudah bisa diakses di kolom chat ya tentunya. Silakan untuk mendapatkan e-sertifikat nantinya. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Silakan dari Bapak Ibu ataupun mungkin ada teman-teman mahasiswa, terus ada mungkin yang dari SMA ada atau SMK gitu ya. Silakan untuk bertanya ini karena sudah masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Tanya apa aja nggak masalah ya, teman-teman. Ya, silakan tanya. Mungkin masalah web tadi ataupun mungkin masalah GitLab tadi, atau mungkin masalah jodoh gitu ya. Oh, nggak bisa jodoh ya. Enggak, Oh, sorry. Oh itu ya, sorry. ahlinya Pak Denny yang Oh ya. Ya, silakan. Mau bertanya ini Pak. oh ya silakan. Oh iya ya, siap. Iya. Siapa? Ini Oh, Pak tadi, Agni. iya bedanya sama WordPress itu gimana itu Pak? Beda banget atau Beda aja apa gitu. aja perbedaannya? Oke, saya Oh, catat dulu ya Pak ya. oke, Pak Agni. Terima kasih pertanyaannya. Wah, ini Pak Agni ini Ya itu dosen, dulu aja Pak. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agni. ya, dosen FPP ini. Ya, bagus. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan dari teman-teman mahasiswa mungkin. Ya, silakan. Kami batasi sampai 3 ya, Pak Firnanda ya. Ya, siap. Sampai 3 saja. Oke. Ya, teman-teman mahasiswa atau mungkin dosen lagi juga tidak apa. Ya, izin bertanya Pak Denny dari Oh iya ya. FTI Pak. Oh Bisa, iya, Pak? iya, iya. Oh iya, iya, iya. Ya. Ya. Tadi kan ada admin LTE Pak. Ya. Apakah ada alternatif lain Pak selain admin LTE untuk develop? Memang yang banyak kan teman-teman pakai admin LTE. Kira-kira ada yang lebih baik dan atau alasannya kenapa kok admin LTE itu banyak digunakan? Begitu Pak Denny, terima kasih. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak Riza. Dicatat dulu ya. Oke. Siap Bapak. Oke, setelah saya catat. Oke, selanjutnya satu lagi pertanyaan. Permisi, izin bertanya, Pak. Oh ya, dari Salvian. oh Pak Saya Salvian Nur Salvian dari ya, Salvian Nur. Ya, silakan Mas. Pak, tadi kan pas Bapak mau push ke GitLab itu terjadinya error ya? Iya.
benar. Itu saya ingin bertanya untuk menanganinya gimana? Soalnya terkadang saya sering terkena masalah itu waktu pengen nge-push ke GitLab. Oke, oke, siap. Sekian aja, Oke. terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Alfian. Oke, itu saja mungkin untuk pertanyaannya. Silakan Bapak Fernanda untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih, Uncle Denny, Bapak Denny ya, telah bertanya Ya, atas ini. Oke, yang pertama dari Pak Agni tadi ya. Ini apa bedanya dengan WordPress? Oke. Jadi mungkin saya ingin sedikit menjelaskan kalau WordPress itu adalah sistemnya adalah CMS ya, Bapak ya. CMS itu adalah Content Management System secara langsung. Jadi di WordPress itu biasanya untuk tampilannya itu biasanya statis. Jadi tidak apa ya, database-nya itu tidak benar-benar tersendiri. Jadi kalau WordPress kita gunakan untuk seperti siakat, itu nggak bisa, Pak. Jadi kalau WordPress itu terbatas. Biasanya kegunaan WordPress itu emang easy to use dan emang easy to develop karena lebih gampang, semuanya tinggal klik-klik-klik, atur tampilan, hosting, udah beres. Tapi kalau Bapak ingin apa ya, kayak membuat sistem kayak siakat, terus kayak LMS atau Learning Management System, kayak gitu, itu pasti nggak bisa kalau pakai WordPress karena di sini istilahnya kayak lebih kompleks ya, karena kita memiliki framework di situ lebih kompleks dibandingkan hanya sekedar untuk membuat landing page, yang mana landing page itu adalah cuman tampilan yang pada umumnya aja. Tapi kalau sudah ketemu dengan relasi database kayak gitu nggak bisa, karena kalau di sini kita menggunakan CI kita ada namanya model, dan di situ nanti kita akan bisa relationship dari database itu sendiri kayak gitu. Kalau sebenarnya ini tergantung kebutuhan ya Pak ya, karena kalau seumpama kita ingin membuat hanya landing page untuk menggunakan CI, ini emang terlalu overpower ya, terlalu meribetkan diri. Cukup kalau ingin membuat landing page atau web profile kita secara pribadi, itu bisa menggunakan WordPress. Tapi kalau kita ingin membuat secara sistem, kayak lebih deep-nya dari programming, kita harus menggunakan framework. Seperti itu Pak. Pertanyaan sangat bagus ya Pak ya. Ya, Terima kasih, Pak. ya terima ya. kasih Pak. Oke, yuk selanjutnya Pak Fernanda dari Pak Selanjutnya Riza tadi. dari Bapak Riza, kenapa admin LTE? Nah, ini sebenarnya banyak sekali alternatif-alternatif lain untuk template, itu sangat banyak, Pak. Tapi ini saya kenapa kok admin LTE? Karena ini bisa dibilang untuk bagi programmer itu adalah kaum sejuta umat, gitu ya. Jadi kaum sejuta umat itu apa ya? Banyak banget yang menggunakan admin LTE. Kayak kita paling simpel, CSS-nya paling gampang, ngeload segala macamnya itu juga lebih paling gampang dibandingkan yang lain. Saya ada banyak banget template ya Pak ya, kayak di apa namanya? Di Canva. Oke, di Canva itu banyak banget template web developer kayak gitu. Jadi kita bisa download atau kita bisa ambil template tersebut dan kita adopsi, tinggal kita pikir aja framework-nya itu apa. Kebetulan tadi saya template-nya admin, kita kawinkan lah istilahnya ya, framework dengan bajunya itu pakai apa gitu. Seperti itu Pak Riza. Oke, Dan oke. tadi ada tambahan tadi dari Pak Riza, apakah ada selain admin LTE untuk Oke. CSS-nya atau baju front end-nya tadi? Oke, selain untuk admin LTE, itu sebenarnya banyak ya. Bisa kita cek di sini aja, saudara-saudara. Envanto. Nah, ini adalah sejuta gudang template ya. Di sini ada template banyak banget. Jadi ada video template, graphic template, presentation. Kebetulan yang presentation template ini juga saya download dari Envato sini. Ada web template, bahkan WordPress pun itu ada, teman-teman. Gitu. Web application. Nah, di sini ini tuh juga apa namanya? Ada banyak sekali sih ya template, Pak. Jadi tinggal pilih aja yang mana yang ingin digunakan dan menyesuaikan kebutuhannya kayak gitu. Dan nggak cuma ini salah satu web yang rekomendasi untuk template.
Seperti kemarin ada Ana Indef, itu kebetulan lagi mendevelop sebuah aplikasi, itu menggunakan template yang dari resource-nya dari Envato Elements ini. Stop. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari Pak Riza. Ya, terima kasih Pak Fernanda dan Pak Denny atas pencerahannya. Oke, terima kasih kembali Pak Riza. Terima kasih Pak Muhammad Riza. Ya, selanjutnya tadi Mas Salafian ya. Salvian Nur. Terus juga ini ya Pak Fernanda, ada pertanyaan ternyata di kolom chat itu apa? Mungkin bisa tambahan satu lagi ya. Oke, siap. Pertanyaan nanti ya dari. Nah, oke, silakan ke Mas Salvian dulu. Oke, baik. Jadi tadi kenapa kok error? Nah, ini sebenarnya kemarin sudah saya coba ya, Mas Salvian. Dan ini error-error seperti ini kalau mencari itu nggak bisa sebentar, karena ini adalah sesi, apa namanya, sesi presentasi dan banyak yang dengar ya. Kalau sama saya jelaskan, sebenarnya bisa. Jadi emang di programming itu nggak bisa kayak senantiasa kita sekali langsung jadi. Bisa jadi kita errornya itu 10, 20, bahkan bisa sampai 50 kali. Dan bisa lagi udah error 50 kali dan hasilnya stuck gitu. Kan ada ya, 50 error banyak kali terus hasilnya stuck. Waduh, ini apa ini solusinya? Akhirnya pusing. Mending kalau kayak gitu jalan-jalan dulu. Nanti pasti ada tahu. Nah ini sebenarnya tinggal baca aja ya Mas ya. You have divergent branch and need to specify how to reconcile them. Ya tinggal apa? Ngapain aja? Neck pull. Berarti kita harus nge-pull dulu. Nah, nanti nge-pull ini pasti ada konfigurasi yang lain yang belum yang perlu kita edit lagi. Kayak konfigurasi yang lain, terus ada config globalnya itu kayak gimana, kayak gini. Nah, ini mungkin username-nya ini dengan kredensial dari websitenya itu apa namanya nggak sama gitu, jadi harus ngedisconnectin dulu kredensial dari web browser kayak gitu. Jadi karena kredensial itu adalah kepercayaan antara project kita dengan web browser. Nah kalau udah dipercayai bisa langsung di-push kayak gitu. Nah ini juga ada lagi, mungkin kita tinggal baca aja sih. Sebenarnya kalau mengatasi error ini, karena kita trial error ya konsepnya, tinggal dibaca aja. You can replace git config with git config main global. Nah mungkin ini bisa dicoba nanti git config. Nah mungkin kalau emang pengen tahu nanti supaya ini bisa langsung nanya ke saya aja, nanti bisa WA kayak gitu. Jadi intinya gini, error seperti ini emang biasa ya teman-teman ya. Tapi jangan nyerah ya kayak gitu ya. Kalau nggak tahu tanya ke yang lebih tahu dan lebih paham kayak gitu. Stuck itu memang biasa sih kayak gitu. Itu ya Mas Alfian. Jadi kita harus mengikuti apa yang seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Oke, sama-sama. Mungkin itu ya Mas Salvian, karena memang ini ya Pak Firanda untuk errornya sendiri kan beda-beda. Terus juga Iya. ada dari kondisi PC-nya Mas Salvian, mungkin kan ada juga kayak gitu setting-setting segala macam. Oke, terus ini Pak Firanda ada dari Mas Muhammad Alvan Koiron ya. Oh ya. Itu ini satu pertanyaan terakhir aja. Oke. Ini dia bertanya begini, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Mohon izin bertanya, saya Muhammad Alfian dari Bukan IT. Ini jadi dari Bukan IT sepertinya dari mahasiswa jurusan lain mungkin. Apa solusinya untuk bisa ngoding? Ini pertanyaannya simple ya. Tapi jawabannya kan panjang ya. Monggo silakan. Iya, nanti mungkin ini karena kita mungkin apa namanya basicnya hampir sama ya. Nanti mungkin Pak Denny juga bisa nambahkan, nggak masalah ya. Jadi apa solusinya untuk bisa ngoding karena ini bukan IT? Jadi gini ya Mas ya. Nungguin ya. Enggak. Jadi gini, apa namanya? Kenapa kita kalau sama saudara-saudara ini bukan anak IT, sebenarnya nggak masalah. Nggak bisa ngoding pun nggak masalah. Coding itu adalah poin plus dari masing-masing personal kayak gitu ya. Coding itu adalah poin plus dari masing-masing personal. Jadi kalau ditanya solusi dari bukan anak IT, ya solusinya sama seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu
cobalah mempelajari sesuatu hal yang ingin Anda pelajari. Contohnya, kalian ingin mempelajari terkait framework. Oke, pelajarilah itu. Pasti di situ akan ada namanya banyak trial and error. Nah, itu. Nah, akhirnya stuck toh, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Oke, tanyalah pada yang berpengalaman. Nah, daripada kalian mencari-cari, mending tanya yang berpengalaman. Itu lebih cepat. Karena mencari ilmu yang paling cepat itu adalah bertanya kepada orang yang memiliki pengalaman banyak. Seperti itu. Dan mungkin yang butuh Anda siapkan untuk ngoding yang paling penting dan sangat penting menurut saya yaitu mental. Udah, kalau teman-teman mentalnya udah siap disiksa ya. Jadi istilahnya kayak menyiksa diri sendiri kayak gitu ya. Itu ya nggak masalah karena ini biasanya orang yang suka ngoding dan bisa ngoding itu emang apa ya, orang yang pandai menyiksa diri sendiri kayak Pak Denny ini kan sering menyiksa diri sendiri biasanya kayak gitu. Atau disiksa orang lain juga mungkin kayak gitu. Jadi itu ya mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Denny nggak masalah kayak gitu. Kalau ingin tambahkan, kalau jika sudah ya mungkin sudah kayak gitu. Mental ya Mas ya yang paling dibutuhkan sebenarnya, harus mental kuat. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit mungkin untuk Mas Alvan. Pertanyaannya juga kurang spesifik ya Pak Fernanda ya. Jadi pertanyaannya kan apa solusinya untuk bisa ngoding, harus kecuali ya pertanyaannya apa solusinya untuk bisa ngoding mobile, apa solusinya untuk bisa ngoding web. Karena tiap-tiap jenis apa programmer itu mereka mempunyai apa namanya seperti code igniter tadi yang dijelaskan Pak Fernanda itu ada dokumentasinya sendiri ya Pak Fernanda ya. Iya Itu betul ya. sekali. Terus untuk Android, mobile itu ada dokumentasinya sendiri. Jadi tiap-tiap coding itu pasti ada dokumentasinya sendiri. Seperti itu. Jadi kalau apa solusinya untuk bisa ngoding, ngoding apa dulu nih gitu. Kayak gitu sih. Mungkin kalau lebih spesifik pertanyaannya bisa dicari di apa di dokumentasi. Misalkan pengen ngoding apa Android atau pengen ngoding Python dan lain-lain. Kayak gitu. Ya, mungkin itu saja Pak Fernanda. Ya siap. Terima kasih Pak Ya, Denny. gitu aja. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir di acara webinar Bootcamp FTI pada pagi hari ini. Dan tidak lupa juga kami ingatkan bahwa FTI Bootcamp ini juga akan diselenggarakan lagi, yaitu pada tanggal 14 April ya nanti yang dengan tema penggunaan Excel, data solver untuk menyelesaikan permasalahan kompleks yang nanti dipandu oleh Bapak Heris Pamuncar. Lalu pada tanggal 5 Mei ya membangun aplikasi IO dengan GUI menggunakan Python yang akan dipandu oleh Bapak Nofrian Denny nanti. Terus ada 12 Mei itu tidak kalah menarik juga ya. Mungkin dari orang non IT juga cukup tertarik ya nanti ya, yaitu menaklukkan data dengan mudah atau strategi analisis efektif dengan menggunakan software Orange yang akan dipandu oleh Bapak Anis Zubair nanti. Seperti itu. Dan kami ingatkan lagi untuk link presensi ya sudah kami cantumkan pada kolom chat dan nanti akan mendapat e-sertifikat. Silakan untuk melakukan pengisian presensi di situ. Dan setelah rangkaian acara yang panjang, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir pada acara Maaf pagi hari Pak ini. Denny, saya potong. Mungkin bisa foto dulu kali ya? Foto Oh bersama ya, belum ya. ya? Oh ya. Oh iya sih, iya ya. Oh iya ya, kita belum foto ya ini ya. Oh iya ya, silakan Bapak Ibu untuk menyalakan menyalakan kameranya ya. Menyalakan virtual Menyalakan background ya. kameranya. Ya, dan virtual backgroundnya untuk Oke. Ya mungkin dari admin bisa screenshot kali ya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Oke. Sesi 2. Ya. Sesi 3. Oke, sesi 3. Oke, sudah. Ya. Oke. Ya, itu aja. Terima kasih
untuk teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti rangkaian acara bootcamp yang cukup panjang nantinya, karena ini nanti volumenya sampai banyak sekali ya nanti, dan acara ini cukup menarik untuk diikuti karena fokusnya adalah meningkatkan keterampilan dari teman-teman sekalian yang hadir, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Dan itu saja mungkin dari kami, dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang, khususnya Divisi Inovasi Pengembangan dan Produksi atau Indevpro, atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Pak.